Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, Jumat Agung Pekan Suci yang lalu, saya memimpin ibadat di Gereja Immanuel di Lapas Salemba. Tapi sebelum ibadat Jumat Agung, ada dramatisasi kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memainkan peran dalam drama itu warga binaan semua, jemaat Gereja Immanuel. Ada yang jadi Yesus, namanya Yefta. Saya juga kaget, kok tiba-tiba dia bisa gondrong gitu kan? Oh pakai wig. Jadi ada yang pakai wig, saya juga agak kaget gitu. Oh pakai wig, ada yang jadi Pilatus, ada yang jadi istri Pilatus. Warga binaan juga. Didandanin, pakaiin wig. Cantik loh ya. Gak tahu itu tim riasnya hebat. Jadi wignya itu yang blonde gitu, yang pirang gitu dipakein jadi cantik dia. Ada yang jadi Bunda Maria, namanya Daus. Kenal Daus? Nggak kenal ya. Kecil, suaranya bagus, melengking. Dia jadi Bunda Maria. Nah, itu jadi luar biasa dramatisasi kisah sengsara Tuhan Yesus di Gereja Immanuel. Tapi yang mengharukan adalah ketika peristiwa penyalipan. Pas penyalipan itu dibuat di depan gereja, di dalam taman. Pas peristiwa penyalipan di luar itu teman-teman sebelah kiri wihara itu nonton. Berhenti berdoa nonton. Demikian juga teman-teman di sebelah kanan dari musola selesai sholat keluar masih pakai peci, pakai sarung ikut nonton. Itu menariknya di situ ya. Jadi teman-teman Buddhis, teman-teman Muslim itu jongkok semua di mengelilingi taman menyaksikan bagaimana Yesus disalib. Dan kok pas penyalipan turun hujan. Wah, gelap dan hujan. Mirip seperti di Injil ya kan, ketika Yesus disalib dan wafat gelap. Tapi bedanya di sini kalau dalam Injil Matius ketika Yesus wafat lalu kuburan terbuka dan keluar orang-orang kudus dari makam. Nah kemarin nggak ada yang keluar dari makam ya, untung nggak ada yang keluar. Tapi yang menarik ketika disalibkan dan wafat betul hujan gerimis turun dan itu kok ya pas betul ya. Dan banyak tim pelayanan yang datang, banyak warga binaan yang ikut ibadat dan menyaksikan itu tersentuh semua. Saya melihat beberapa tim pelayanan itu meneteskan air mata ya. Wah, itu dia. Padahal sebelumnya ketika teriakan salibkan dia, tim pelayanan ada yang teriak nyaring tuh, salibkan dia, kencang banget itu. Jadi ikut teriak salibkan dia, pas di luar nangis dia. Nah, sebelum saya memulai ibadat, ganti baju, si Yefta yang jadi Yesus itu tiba-tiba minta berkat saya. Loh kok minta berkat, kan drama udah selesai. Iya Romo, saya minta berkat karena tadi saya ketika saya jadi Yesus dan disalibkan, saya baru sadar betapa besar cinta Tuhan Yesus untuk saya. Sampai dia mau disalib, dia telanjangi supaya saya selamat. Saya terharu Romo, maka berkati saya. Matanya masih merah gitu ya. Jadi yang memerankan Yesus pun itu tersentuh oleh perannya sendiri ya. Ketika dia melentangkan tangan dan siap disalib, dia baru sadar betapa besar cinta Tuhan untuk dia. Ini pengalaman ikut ibadat jalan salib, ikut ibadat Jumat Agung di Gereja Immanuel, Lapas kelas 2 Salemba. Banyak yang tersentuh, baik jemaat maupun yang ikut memerankan dramatisasi. Tersentuh artinya apa? Tersentuh artinya seolah-olah kita ada dalam peristiwa itu. Seolah-olah hidupku relate, ada hubungannya dengan drama itu. Seperti si Yefta tadi. Aku baru sadar betapa besar cinta Tuhan. Itu kita tersentuh. Itulah artinya hidup dalam Tuhan seperti itu. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia hidup dalam aku. Tuhan Yesus enggak mengajarkan kita menjadi kanibal, ya, makan daging sesama manusia, tidak. Tetapi yang perlu dipahami, dalam daging itu ada roh, dalam darah itu ada roh. Maka makan daging dan minum darah Tuhan artinya kita menerima Roh Kudus
yang juga ada dalam sakramen Maha Kudus yang kita sambut dalam Ekaristi. Ketika Ekaristi kan imam mengatakan, utuslah Roh Kudusmu sehingga roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darahmu. Roti dan anggur punya daya kekuatan Roh Kudus, yang menyambutnya punya kehidupan Yesus dalam dirinya, yaitu Roh Kudus itu. Dan dikatakan Yesus, seperti halnya Yesus hidup dalam Bapa, siapa menyambut tubuh darah Tuhan hidup dalam Yesus. Dan dalam Yesus kita hidup bersama Bapa. Itu yang dialami Paulus. Maka saya mau bertanya sekarang, yang bisa jawab angkat tangan ya. Kapan pengikut Yesus disebut Kristen dan di mana? Wah, siapa yang jawab itu? Di Antioquia. Pernah ke Antioquia? Belum, sama, saya juga belum. Tapi betul, di Antioquia untuk pertama kalinya pengikut Kristus disebut Kristen. Itu sekitar tahun 30-an ketika banyak orang Kristen lari dari Yerusalem lalu banyak tinggal di Antioquia. Paulus itu tinggalnya di Antioquia sesudah bertobat ya. Pertanyaan kedua, untuk pengikut Yesus di Antioquia disebut Kristen, pengikut Yesus di Yerusalem disebut apa? Ada dalam bacaan pertama tadi. Ada yang tahu? Apa? Pengikut jalan, betul. Jawab terus itu. Hebat. Oh, diakon? Hah? Oh, pendeta. Pantesan. Pengikut jalan, pendeta dilawan ya. Betul, pengikut jalan. Tapi kenapa kok pengikut Yesus di Yerusalem disebut pengikut jalan? Apa hubungannya Yesus sama jalan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, maka di Yerusalem pengikut Yesus disebut pengikut jalan. Karena bukan semata-mata dari ajarannya tapi dari cara hidupnya. Kalau kita lihat kisah para rasul, orang-orang Yahudi Yerusalem begitu kagum karena melihat cara hidup jemaat. Dan Allah menambahkan 3.000 orang pada saat itu dibaptis. Kasihan romonya, 3.000 orang. Pasti pegel itu ya. Nah itu maka pengikut jalan. Dan dikatakan dalam kisah para rasul, Paulus menangkap para pengikut jalan. Dan dia ketika sudah ditangkap oleh Yesus, dia menjadi pengikut jalan itu sendiri. Dan Ananias dikatakan pergilah ke jalan lurus. Maka yang namanya Yesus itu memang serba jalan ya. Dialah jalan yang membawa kita menuju Bapa. Dialah jalan yang membawa kita menuju kebahagiaan abadi di surga. Maka mari kita berada di jalan itu. Kadang-kadang kita menyimpang ke jalan yang lain, enggak apa-apa. Tuhan akan menangkap kita, meletakkan kita di jalan yang benar. Itulah yang menjadi pesan untuk bacaan-bacaan hari ini. Sebagai penutup, menarik bahwa Tuhan Yesus itu menangkap orang yang tidak ada di jalan yang benar. Paulus ditangkap oleh Yesus. Ya. Orang yang kerasukan setan di Gerasa menjadi utusan pertama Yesus di kota Gerasa. Seorang perempuan di Samaria, ya, itu juga menjadi utusan Yesus pertama kali ke kota Samaria. Ada yang tahu kisah perempuan dari Samaria itu? Apa? Yohanes 4 ngobrol sama Yesus di Sumur Yakub. Perempuan itu cantik apa enggak kira-kira? Kok enggak tahu? Ya, ini dia enggak tahu dia. Saya tahu, dia cantik. Taunya dari mana dia cantik? Suaminya 5 katanya. Wah, suami 1 aja susah. Ini 5, bayangkan kalau enggak cantik itu pasti enggak bisa memikat. Tapi salah, bukan suami. 5 orang laki-laki hidup bersama dia, bukan suaminya. Selir dia ya. Maka pasti cantik. Itu pun ditangkap oleh Yesus dan diutus menjadi pewarta di kota Samaria. Maka tidak ada satupun halangan Yesus untuk mengubah kita menjadi pewarta. Tidak ada. Paulus dulu membunuh para pengikut jalan, ditangkap, dijadikan pewarta. Orang kerasukan setan di Gerasa disembuhkan, dijadikan pewarta di kota Gerasa. Perempuan di Samaria yang hidup bersama 5 laki-laki yang bukan suaminya ditangkap oleh Tuhan, dijadikan pewarta di Samaria. Masa lalu kita adalah jalan bagi Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan dan diantar menuju jalan Tuhan sendiri. Kita mohon rahmat Tuhan untuk rahmat ini. Ditangkap oleh Tuhan, akrab dengan Tuhan, dan diutus menjadi pewarta kabar sukacitanya. Kita hening sejenak.
Syukur ya Allah atas firman-Mu yang meneguhkan keyakinan kami betapa Engkau penuh kasih dan setia. Jadikanlah kami saksi kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, kebersamaan kita dalam jemaat Santo Petrus, keluarga kita di rumah, segala pengurusan yang kita perjuangkan, senantiasa mendapatkan tuntunan perlindungan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudaraku, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita saling menguatkan, meneguhkan, untuk itulah kita diutus. Amin.